Assalamualaikum, sahabat Nusantara. Selamat datang kembali di channel Bayu Saputra. Pernahkah kalian membayangkan di saat dunia mencapai puncak kedamaian setelah tumbangnya fitnah Dajjal? Justru disitulah rahasia akhir zaman yang sebenarnya baru dimulai. Banyak yang bertanya, apakah dunia akan langsung kiamat? Ataukah masih ada waktu bagi kita untuk bernapas? Sebelum kita masuk ke dalam dialog penuh hikmah antara Zaki dan Kiai Mansur, luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di channel ini, kita tidak hanya bercerita, tapi kita menyelami warisan kebijaksanaan yang menjaga iman kita tetap tegak. Jika menurut kalian, kisah ini penting untuk diketahui lebih banyak orang, jangan ragu untuk share video ini ke grup keluarga atau sahabat kalian. Karena satu ilmu yang dibagikan bisa menjadi amal jariah yang tak terputus. Di sebuah teras pesantren yang tenang, semilir angin membawa aroma tanah yang segar setelah hujan. Santri bernama Zaki duduk bersimpuh di depan Kiai Mansur. Dunia baru saja melewati guncangan besar fitnah. Dajjal telah berakhir di tangan Nabi Isa dan tembok Yajud dan Majud telah runtuh hingga mereka binasa. Zaki menatap langit yang tampak lebih cerah dari biasanya. Namun, raut wajahnya penuh tanya. Yai, hamba masih merasa seperti mimpi. Dajjal sudah binasa. Yajud dan Majud pun sudah terkubur. Rasanya dunia begitu damai. Bahkan serigala pun kabarnya tak lagi memangsa domba. Tapi, apakah setelah ini semua selesai? Apakah dunia masih berlanjut? Atau kita hanya tinggal menunggu tiupan sangkakala? Hahaha, pertanyaan yang bagus, Le. Zaki, Allah itu maha adil. Setelah ujian yang begitu hebat, ia tidak langsung menutup buku begitu saja. Dunia masih berlanjut. Kita sekarang memasuki masa yang disebut sebagai puncaknya keberkahan. Ibarat setelah badai besar, ada waktu di mana pelangi bertahan lama sebelum malam benar-benar datang. Artinya, kehidupan normal akan kembali, Yai. Kita tetap mengaji, bertani, dan berkeluarga. Benar sekali, Le. Bahkan lebih dari normal. Dalam hadis, digambarkan betapa melimpahnya berkah saat itu. Satu buah delima bisa mengenyangkan sekelompok orang, dan kulitnya bisa dijadikan peneduh. Nabi Isa alaihissalam akan memimpin dengan syariat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak ada benci, tidak ada iri hati. Itulah masa keemasan yang sebenarnya. Lalu, sampai kapan kedamaian itu bertahan? Apakah selamanya, Yai? Le, Zaki, tidak ada yang abadi di dunia ini. Le, setelah Nabi Isa alaihissalam wafat dan dimakamkan, perlahan-lahan keberkahan itu akan ditarik kembali. Manusia akan kembali lalai. Nengci, akan datang angin lembut dari arah Yaman yang mencabut nyawa setiap orang beriman. Bahkan yang di hatinya hanya ada iman seberat biji sawi. Jadi, yang tersisa di bumi hanya ada siapa? Yai! Hanya orang-orang yang tidak mengenal Allah. Di saat itulah dunia benar-benar kehilangan jangkarnya. Saat tidak ada lagi yang menyebut nama Allah di muka bumi, barulah kiamat besar, kiamat kubra terjadi. Tapi untuk sekarang, syukuri kedamaian ini. Tugas kita tetap sama, menjadi hamba yang bersyukur. Catatan singkat fase Yai soal angin lembut dari Yaman itu. Berarti ada masa di mana bumi ini masih berputar, matahari masih bersinar. Tapi tak ada satupun santri yang mengaji, tak ada satupun dahi yang bersujud. Benar, Zaki. Itulah masa yang paling gelap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kiamat tidak akan terjadi selama masih ada orang yang mengucap Allah, Allah. Begitu angin itu datang selembut sutra, sedingin Asia akan menyapa ketiak setiap mukmin. Mereka wafat dalam keadaan tersenyum, menyisakan manusia. Manusia seburuk-buruknya makhluk
Lalu bagaimana dengan Ka'bah, Yai? Apakah rumah Allah itu akan tetap berdiri di saat tidak ada lagi orang yang bertawaf? Di saat itulah akan muncul seseorang dari Habasyah, Ethiopia, yang disebut Zu al-Suwaikatain. Ia akan meruntuhkan Ka'bah batu demi batu. Karena apa? Karena Ka'bah sudah tidak lagi dihidupkan oleh doa-doa manusia. Bumi saat itu sudah kehilangan ruhnya. Manusia kembali menyembah berhala dan melakukan kemaksiatan secara terang-terangan di jalanan seperti hewan. Ngeri sekali, Yai. Seolah-olah dunia ini hanya tinggal cangkang kosong yang menunggu untuk dihancurkan. Itulah gunanya kita belajar sejarah masa depan ini. Bukan untuk menakut-nakuti sampai kita berhenti bekerja, tapi supaya kita sadar bahwa iman kita hari ini adalah harta yang paling mahal. Kita beruntung tidak hidup di masa itu. Berarti, selama kita masih bisa duduk di teras ini dan membicarakan Allah, kiamat masih jauh ya, Yai? Secara makro, mungkin saja. Tapi ingat Zaki, kiamat kecilmu kematian bisa datang kapan saja, tanpa perlu menunggu Dajjal mati atau matahari terbit dari barat. Jadi, daripada pusing memikirkan kapan Ka'bah runtuh, lebih baik pikirkan apakah Ka'bah di dalam hatimu sudah tegak atau belum. Saya mengerti, Yai. Jadi intinya, dunia ini tetap lanjut sampai stok orang baik di bumi benar-benar habis. Hahaha, tepat sekali. Makanya, jadilah orang baik yang memperpanjang umur dunia. Sudah, ayo masuk ke musola. Sudah hampir maghrib, jangan sampai dunia kiamat gara-gara kamu telat azan. Zaki tertawa kecil. Segera bangkit dan mencium tangan gurunya dengan takzim. Ia melangkah menuju musola dengan perasaan yang lebih tenang, menyadari bahwa setiap kalimat la ilaha illallah yang ia ucapkan adalah alasan mengapa bumi masih diizinkan berputar oleh Sang Pencipta. Allah